Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Selamat siang menuju sore buat teman-teman semuanya, terutama yang selalu standby menonton video-video dari channel CPMJ Tutorial. Saya harap kalian dalam keadaan tetap sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai pinjol ada kami akhirnya disanksi oleh OJK. Dan mungkin hal ini bukan hal yang aneh karena sanksi yang diberikan oleh OJK ini hanya berupa teguran dan surat peringatan saja. Di tengah banyaknya kasus-kasus yang mengakhiri hidup yang diduga diteror oleh debt collector pinjaman online, dari mulai teman saya dulu tahun 2020 dia diteror oleh DC pinjol sampai akhirnya dia ngedrop dan meninggal dunia. Bukan dia mengakhiri hidup, tapi dia memang meninggal dunia setelah diteror habis-habisan oleh debt collector pinjaman online. Dan beberapa hari yang lalu kembali terjadi lagi kasus di mana ada salah satu mahasiswi mengakhiri hidupnya di Semarang yang diduga, ini baru diduga, terlibat utang piutang di pinjaman online. Sampai kapan hal ini akan terjadi dan sebenarnya masalahnya di mana sih? Apakah memang salah nasabah karena tidak mampu bayar lalu diteror dengan cara-cara tidak beretika dan akhirnya tidak kuat mental dan mengakhiri hidup. Jadi bingung masyarakat juga sebenarnya ini yang menyebabkan seperti ini, apakah dari pihak pinjolnya, apakah karena nasabahnya yang sudah tidak mampu bayar, atau justru salah siapa ini? Tapi kalau pendapat saya pribadi yang menjadi biang permasalahannya adalah kenapa harus ada pinjaman online di Indonesia itu. Kenapa bisnis pinjaman online ini semakin menjamur, semakin diberi izin, semakin merajalela. Sementara masyarakat kecil di kalangan bawah itu kan kebanyakan mereka literasinya rendah karena kurangnya edukasi dari orang-orang yang paham, terus dari pihak pemerintah itu sendiri. Mereka hanya tahu pinjaman online itu pencairannya cepat. Mereka hanya tahu itu, jadi mereka sengaja meminjam uang di pinjaman online karena kebutuhan dan karena pencairan cepat, tanpa memikirkan di balik semua itu ada bunga yang besar, ada denda yang besar kalau misalkan telat bayar, lalu ada biaya-biaya lain seperti biaya layanan, ada biaya admin dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan kalau misalkan Anda yang belum pernah minjam uang di pinjaman online ini, ketika Anda meminjam uang 1 juta rupiah, di awal Anda sudah dipotong 30%. Jadi cairnya hanya 720.000 rupiah, dan dalam waktu 14 hari Anda harus sudah mengembalikan 1.140.000. Itu contoh kecil saja. Dan saya bilang seperti ini pengalaman saya pribadi. Dulu saya udah coba semua pinjaman online legal ya. Cuman saya belum mencoba sampai 102 pinjol legal, belum. Saya baru mencoba sampai 60 pinjol legal. Cuman ada yang ngasih pinjaman dan ada juga yang tidak. Mungkin mereka pihak pinjol ini mempertimbangkan skor kredit dari data-data yang saya ajukan. Tapi saya sudah coba semuanya. Ada yang pinjol legalnya sudah bangkrut, sekarang itu udah nggak ada yang masih sampai sekarang masih ada. Bahkan ada yang saya belum pernah telat bayar, belum pernah satu hari pun telat bayar, seperti di Home Credit Indonesia saya masih tercatat sebagai nasabah prioritas. Ada juga pinjol-pinjol legal lainnya yang saya ketika sudah meminjam 1-2 kali, pas meminjam keempat kalinya tidak dikasih lagi, ada seperti itu. Makanya saya menceritakan semua ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dulu dan juga pengalaman dari teman-teman saya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin ini belum pernah mengenal pinjaman online, kalau bisa Anda jangan coba-coba memulai meminjam uang di pinjaman online, karena itu adalah pintu kehancuran hidup Anda di awal. Kalaupun Anda berusaha terus-terusan membayar utang di pinjol, itu sama saja dengan menghancurkan hidup Anda. Setiap hari Anda mikirin harus bayar pinjol, uang yang Anda hasilkan dari gaji Anda juga akan habis membayar pinjol. Jadi ujung-ujungnya Anda bukan mensejahterakan hidup Anda, tapi menghancurkan hidup Anda demi mensejahterakan pinjaman online. Jadi jangan coba-coba. Kalau Anda merasa tidak tahu aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal. Justru legal ini penagihannya lebih jahat. Di si DC pinjol legal ini penagihannya lebih kasar, lebih jahat. Ketika Anda telat bayar, baru jatuh tempo saja udah dibilang bangsat. Apalagi kalau udah telat bayar.
Itulah, cuman mereka licik, jadi tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya, tetapi jelas-jelas orang tersebut baru mempunyai hutang di pinjol legal, tidak mempunyai hutang di pinjol ilegal, tapi sudah ditagih dengan cara-cara yang melanggar aturan penagihan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Tapi sudahlah, masyarakat itu tidak punya wewenang istilahnya untuk mengatur mereka. Mereka itu seenaknya, karena mereka kan dilindungi oleh pemerintah. Mereka mendirikan usaha juga diberi izin oleh pemerintah, diberi izin oleh OJK, sehingga mereka kalaupun melakukan pelanggaran dan nasabah ini tidak cukup bukti, maka masyarakat tidak akan menang, nasabah tidak akan menang. Yang menang adalah pinjol itu sendiri. Kalaupun disanksi, ya sanksi berupa teguran, berupa tulisan, yang itu mungkin akan mereka abaikan lah intinya. Kalau misalkan hanya dikasih surat peringatan, ya udahlah, mereka juga pasti tetap akan menjalankan perusahaannya, dan mungkin oknum-oknum DC dari pinjol tersebut akan melakukan cara-cara yang tidak beretika. Dan masyarakat yang mungkin sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online, ketika Anda merasa tidak sanggup bayar, lalu Anda terpaksa telat bayar dan diteror dengan cara-cara yang tidak beretika, semua buktinya harus dikumpulkan. Karena ternyata OJK berbicara berdasarkan data, bukan berdasarkan kata-kata yang diucapkan oleh nasabah pinjol, tetapi berdasarkan data. Makanya ketika Anda ditagih dengan cara-cara tidak beretika, lalu si pihak pinjol melanggar aturan, maka semua bukti itu harus disimpan baik-baik agar bisa nanti dibuktikan. Cuman walaupun ya licik lah, ininya pinjol ini licik. Mereka ketika mencaci maki, si DC-nya tidak menampilkan dan tidak menyebutkan nama aplikasinya. Lalu nomor yang dipakai neror itu hanya aktif beberapa hari saja. Setelah lewat beberapa hari, tiba-tiba nomornya udah nggak aktif, ganti lagi dengan nomor yang baru. Terus aja seperti itu. Jadi masyarakat itu kebingungan. Sebenarnya ini bagaimana sistem kerjanya gitu, apakah memang seperti itu agar mereka tidak terdeteksi dan memakai nomor-nomor yang banyak untuk meneror nasabah. Nah, makanya buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah terpaksa telat bayar di aplikasi pinjaman online, yang terpenting kuatkan mental. Ketika diteror, segera ganti kartu, reset HP ke setelan pabrik. Itu adalah solusi agar Anda tidak bisa diteror lagi, karena akses yang mereka punya untuk menghubungi Anda itu sudah ditutup dengan cara ganti kartu, reset HP ke setelan pabrik. Itulah solusi agar Anda bisa tetap fokus dengan aktivitas sehari-hari, jangan lagi memikirkan pinjaman online, karena pinjaman online ini adalah sumber malapetaka buat nasabah ketika nasabah tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Makanya jangan coba-coba, Anda yang belum pernah meminjam uang di pinjol, jangan coba-coba meminjam uang, karena itu akan sangat berbahaya dan beresiko di kemudian hari. Ini harus dipahami ya. Lebih baik Anda mencari pinjaman lain di luar pinjaman online kalau memang harus berhutang. Jangan mau diiming-imingi dengan bunga rendah, pencairan cepat, tapi itu hanyalah jebakan awal di saat Anda baru menjadi nasabah pinjol. Setelah beberapa hari Anda atau beberapa bulan merawat pinjol, maka Anda akan dijerat dan dijebak, sehingga Anda akan terlilit hutang yang semakin besar dan kehidupan Anda akan hancur. Anda akan merasakan ketakutan yang berlebihan ketika Anda mulai telat bayar, diteror dengan cara-cara yang tidak beretika. Lalu setiap hari Anda berjuang mati-matian hanya untuk membayar pinjol, keluarga terbengkalai, dan akhirnya semua aset yang Anda miliki juga ada kemungkinan dijual ketika Anda sudah tidak merasa sanggup bayar, dan Anda ketakutan dan melakukan sesuatu yang di luar akal sehat, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Jadi pinjaman online ini 99% tidak ada manfaatnya. Lebih baik jauhi pinjaman online dan jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online manapun. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat. Yang saat ini mungkin masih mempunyai permasalahan hidup, baik dengan pinjaman online ataupun permasalahan lainnya, saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ketika Anda mulai diteror oleh jasa pinjaman online, segera ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.